warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Laili, SE SHMKM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Dagang dan Komersial Internasional. Perkenalkan, saya Vanessa Riarta Atmaja dengan NPM 2452012 dengan rekan saya Leni Pelita Beso dengan NPM 2452008. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan pembahasan kami dengan judul Perjanjian Waralaba antara Star Brews Corporation dan PT Kopi Nusantara Abadi. Adapun tujuan dari pembahasan di video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan kerjasama waralaba internasional dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dagang, serta untuk memahami hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja izinkan saya untuk membacakan isi dari kontrak perjanjian tersebut. Baik, perjanjian waralaba ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 19 bulan September tahun 2025 di hadapan Notaris Republik Sharon Permata SHMKN yang berkantor dan berkedudukan hukum di Jalan Merdeka nomor 88 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat oleh dan antara Star Brews Corporation, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang berdiri dan tunduk sepenuhnya pada hukum yang berlaku di negara bagian Delaware, Amerika Serikat, serta terdaftar secara sah menurut hukum negara tersebut, yang untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian ini berkedudukan di 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, Amerika Serikat. Dan dalam hal ini diwakili secara sah untuk bertindak sesuai dengan jabatannya oleh Vanessa Riarta selaku Chief Executive Officer. Untuk selanjutnya, dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama atau penjual. Dan PT Kopi Nusantara Abadi, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan akta pendirian nomor 125 tanggal 15 Agustus tahun 1965 yang dibuat di hadapan Amelia Surya Atmaja, SH, Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum yang sah berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 1965 tanggal 28 Agustus 1965 yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman nomor 45 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Dan dalam hal ini diwakili secara sah untuk bertindak sesuai dengan anggaran dasaran oleh Budi Santoso selaku Direktur Utama. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua atau penerima waralaba. Dengan memperhatikan bahwa pemberi waralaba adalah pemilik sah dari sistem waralaba, merek dagang, nama dagang, logo, hak cipta, rahasia dagang, dan prosedur operasional yang khas dan terstandarisasi untuk usaha kedai kopi dengan nama dagang Star Brews. Selanjutnya disebut sistem waralaba. B. Bahwa pemberi waralaba telah mengembangkan goodwill, reputasi dan pengakuan pasar yang signifikan atau atas sistem waralaba tersebut di tingkat internasional. C. Penerima waralaba telah melakukan penelitian yang memadai mengenai bisnis pemberi waralaba dan menyatakan ketertarikannya untuk mendapatkan lisensi dan hak untuk mengoperasikan sebuah outlet waralaba Star Brews di wilayah tertentu di Indonesia. D. Bahwa pemberi waralaba telah melakukan evaluasi yang diperlukan menyetujui untuk memberikan lisensi dan hak tersebut kepada penerima waralaba berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Bahwa para pihak dengan ini bermaksud untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu hubungan hukum waralaba yang diatur secara rinci dalam pasal-pasal berikut. Pasal yang pertama terkait definisi dan interpretasi.
Dalam perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki makna yang terkait kecuali jika konteksnya menentukan lain. Yang pertama, merek dagang Starbrew. Berarti seluruh merek dagang, merek jasa, nama dagang, logo, simbol, desain, slogan, dan identitas dagang lainnya yang dimiliki, digunakan, dan dikendalikan oleh pemberi waralaba, baik yang telah terdaftar maupun belum, termasuk tetapi tidak terbatas pada merek Starbrew, logo, gambar cangkir kopi dengan bintang, dan segala variasi atau turunannya. Poin kedua, sistem waralaba. Berarti sistem bisnis khas dan proprietar milik pemberi waralaba untuk mengoperasikan kedai kopi yang menyajikan kopi, teh, minuman spesial lainnya, serta makanan ringan dan yang mencangkup secara keseluruhan atau sebagian dari unsur-unsur berikut: merek dagang stable, standar operasional, prosedur, manual, hak kekayaan intelektual, spesifikasi peralatan, desain, dan tata letak gerai, metode pemasaran, serta kontrol kualitas dan kebijakan-kebijakan manajemen. Kemudian terkait manual, manual itu berarti suatu atau beberapa dokumen, baik dalam bentuk cetak maupun digital yang berisi penjelasan, instruksi, pedoman, spesifikasi, aturan, dan kebijakan operasional yang ditetapkan oleh pemberi waralaba untuk diikuti oleh penerima waralaba dengan mengoperasikan outlet waralaba, termasuk namun tidak terbatas pada manual operasi, manual pemasaran, manual pelatihan, dan manual mutu dan manual layanan. Manual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Kemudian yang keempat terkait outlet waralaba atau outlet, ini berasal dari tempat usaha yang berlokasi di alamat yang telah disetujui oleh pemberi waralaba, di mana penerima waralaba diwajibkan untuk mengoperasikan bisnis waralaba Starbrew sesuai dengan sistem waralaba. Poin kelima membahas terkait dengan wilayah eksklusif, berarti wilayah geografis tertentu di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan secara rinci dalam lampiran A. Perjanjian ini di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk mengoperasikan satu atau beberapa outlet waralaba dengan atau tanpa janji untuk tidak memberikan waralaba kepada pihak lain di dalam wilayah tersebut. Yang keenam terkait biaya waralaba awal, berarti semua jumlah uang yang harus dibayarkan oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba pada saat penandatanganan perjanjian ini sebagai imbalan atas pemberian hak waralaba, pelatihan awal, dan bantuan dalam pembukaan usaha. Kemudian yang 7 terkait royalti, itu berarti pembayaran berkelanjutan yang wajib dibayarkan oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba secara periodik atau bulanan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan kotor outlet waralaba. Yang kedelapan terkait dengan dana pemasaran nasional, itu berarti iuran wajib periodik yang dibayarkan oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba untuk digunakan secara kolektif. Yang kesembilan terkait penjualan kotor, berarti seluruh penghasilan, penerimaan, dan pendapatan yang diperoleh penerima waralaba dari semua penjualan barang dan jasa yang dilakukan di outlet waralaba, baik secara tunai, non tunai, kartu kredit, transfer melalui aplikasi maupun melalui platform pesan antar online. Yang ke-10 terkait hak hari kerja, itu berarti setiap hari kalender yang bukan merupakan hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional yang diakui secara resmi di Republik Indonesia. Yang ke-11 terkait hukum yang berlaku, itu berarti semua peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah yang berlaku di Republik Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan pemerintah tentang waralaba. Yang ke-12 terkait force majeure, itu berarti suatu kejadian di luar kendali wajar dari pihak yang mengakibatkan suatu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, yang mencakup gempa bumi, banjir, angin topan, perang, huru-hara, terorisme, pandemi, epidemi.
Oke, baik. Selanjutnya terkait pasal 2. Pasal 2 di sini menjelaskan terkait pernyataan para pihak. Yang pertama, pemberi waralaba menyatakan dan menjaminkan kepada penerima waralaba hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pemberi waralaba itu adalah suatu badan hukum yang telah didirikan dan berdiri dengan sah menurut hukum yang berlaku. Kemudian yang ke B, pemberi waralaba memiliki kapasitas dan kewenangan hukum penuh untuk memasuki dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Yang C, pemberi waralaba itu adalah pemilik sah dari merek dagang, Starbrew, dan sistem waralaba yang menjadi subjek dari perjanjian ini. Yang D, pelaksanaan kewajiban pemberi waralaba itu berdasarkan perjanjian ini tidak akan melanggar perjanjian yang mengikatnya atau hukum yang berlaku. Yang poin kedua, penerima waralaba menyatakan dan menjamin kepada pemberi waralaba hal-hal sebagai berikut, bahwa penerima waralaba itu adalah suatu badan hukum yang telah didirikan dan berdiri dengan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian penerima waralaba memiliki kapasitas dan kewenangan hukum penuh untuk memasuki dan melaksanakan kewajibannya. Yang C, penerima waralaba itu telah melakukan due diligence secara independen mengenai bisnis waralaba yang akan dijalankan. Yang ke D, penerima waralaba ini memiliki sumber daya keuangan, manajerial, dan operasional yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. E, pelaksanaan kewajiban penerima waralaba itu berdasarkan perjanjian ini tidak akan melanggar perjanjian lain yang mengikat atau hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, segala pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh para pihak dalam pasal ini tetap berlaku dan mengikat sepanjang berlakunya perjanjian ini. Masuk ke pasal 3. Pasal 3 ini membahas terkait pemberian hak waralaba dan wilayah. Yang poin pertama, berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, pemberi waralaba dengan ini memberikan kepada penerima waralaba dan penerima waralaba suatu lisensi eksklusif dan tidak dapat dialihkan untuk mengoperasikan satu outlet waralaba Starbrew yang berlokasi di Pacific Place Mall level 3 Jalan Jenderal Sudirman nomor 52. Kemudian yang kedua, hak waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meliputi penggunaan merek dagang, nama dagang, logo, resep, metode operasional, standar pelayanan, serta kekayaan intelektual lain yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Yang ketiga, penerima waralaba tidak diperkenankan untuk mengalihkan, menjual kembali, atau memberikan sub waralaba atas hak yang diterima berdasarkan perjanjian ini. Poin keempat, pemberi waralaba, mereka berhak untuk melakukan pengawasan dan audit atas pelaksanaan hak waralaba oleh penerima waralaba guna memastikan kepatuhan terhadap standar mutu pelayanan serta citra merek yang berlaku secara global. Dan poin kelima, dalam hal ini jika terjadi perubahan lokasi atau perluasan wilayah operasional, penerima waralaba wajib memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi waralaba terlebih dahulu. Lanjut ke pasal 4. Pasal 4 ini membahas terkait tentang kewajiban pemberi waralaba. Poin pertama menjelaskan bahwa pemberi waralaba ini wajib menyediakan dan melaksanakan program pelatihan awal yang komprehensif bagi manajer dan staf inti yang ditunjuk oleh penerima waralaba. Poin kedua, pemberi waralaba akan memberikan bantuan dan konsultasi kepada penerima waralaba dalam proses pembukaan outlet pertama, termasuk memberikan pedoman dan standar untuk tata letak, kemudian memberikan rekomendasi mengenai peralatan, kemudian yang ketiga memberikan daftar supplier peralatan dan bahan baku yang telah disetujui, dan yang keempat melakukan kunjungan inspeksi akhir. Poin ketiga, selama masa berlaku perjanjian, pemberi waralaba ini wajib memberikan dukungan operasional dan pemasaran berkelanjutan yang meliputi dukungan operasional dan dukungan pemasaran. Poin keempat menerangkan bahwa pemberi waralaba akan terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan sistem waralaba, mengembangkan produk baru, dan memperbarui metode operasional. Dan poin yang kelima, kecuali secara tegas diatur dalam perjanjian ini, semua bantuan, dukungan, dan konsultasi yang diberikan oleh pemberi waralaba bersifat nasihat dan rekomendasi. Masuk ke pasal 5. Pasal 5 ini menjelaskan terkait kewajiban penerima waralaba. Yang pertama, penerima waralaba wajib mengoperasikan outlet waralaba secara ketat dan sepenuhnya sesuai dengan sistem waralaba.
eh, dengan memperhatikan hal-hal berikut: metode penyiapan, penyajian, dan penjualan semua produk. Kemudian disebutkan juga di poin B, standar kualitas, kesegaran, dan keseragaman produk. Yang ke C, tata letak, kebersihan, pemeliharaan, dan penampilan outlet. Dan yang D, standar pelayanan dan seragam karyawan. Dan E, penggunaan sistem dan software operasional yang ditentukan. Kewajiban yang kedua yaitu penerima penerima waralaba ini mereka harus wajib membayar secara tepat waktu semua biaya, royalti, dan pembayaran lainnya. Dan kewajiban yang ketiga, penerima waralaba ini wajib menyampaikan laporan penjualan mingguan dan laporan keuangan bulanan yang lengkap dan akurat kepada pemberi waralaba. Kewajiban yang keempat, terkait pengembangan dan operasional outlet. A. Penerima waralaba wajib memenuhi target dan jadwal pengembangan outlet. B. Penerima waralaba bertanggung jawab penuh atas semua biaya terkait dengan pembangunan, pengadaan perlengkapan, peralatan, persediaan, dan operasional outlet. Kemudian outlet itu harus beroperasi penuh sesuai dengan jam operasional minimum yang ditetapkan oleh pemberi waralaba. Kewajiban yang kelima, penerima waralaba ini wajib mengirimkan manajer dan stafnya untuk mengikuti semua program pelatihan yang disediakan oleh pemberi waralaba. Kewajiban yang keenam, penerima waralaba ini wajib mengizinkan wakil dan pemberi waralaba untuk melakukan inspeksi, pengawasan, dan audit secara berkala. Dan kewajiban yang ketujuh, penerima waralaba wajib menjaga kerahasiaan semua informasi rahasia dan know-how sistem waralaba yang diterimanya. Kewajiban yang ke-8, penerima waralaba ini wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masuk ke pasal 6, pasal 6 ini membahas terkait tentang jangka waktu perjanjian. Poin pertama, perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya oleh para pihak dan notaris. Selanjutnya disebut sebagai tanggal efektif dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 tahun kecuali jika diakhiri lebih awal. Poin kedua, setelah berakhirnya jangka waktu awal sebagaimana dimaksud pada poin yang pertama tadi, penerima waralaba ini berhak untuk memperpanjang perjanjian ini untuk satu periode perpanjangan tambahan selama 5 tahun dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, penerima waralaba ini telah memenuhi semua kewajiban dan tidak melakukan pelanggaran material terhadap ketentuan perjanjian ini selama 3 tahun terakhir. Kemudian B, penerima waralaba itu menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai keinginannya untuk memperpanjang perjanjian ini kepada pemberi waralaba. Kemudian C, penerima waralaba ini menyetujui dan menandatangani perjanjian perpanjangan yang memuat syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat itu. D, penerima waralaba itu bersedia untuk melakukan investasi renovasi atau pembaruan pada outlet waralaba. Yang ketiga, hak untuk memperpanjang perjanjian ini adalah bersifat personal dan melekat pada penerima waralaba. Hak opsi perpanjangan itu tidak dapat dialihkan, dihibahkan, atau diwariskan kepada pihak manapun. Poin keempat menjelaskan dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, baik pada akhir periode awal maupun periode perpanjangan, maka semua hak dan lisensi yang diberikan kepada penerima waralaba berdasarkan perjanjian ini akan berakhir secara otomatis. Masuk ke pasal 7, pasal 7 ini menjelaskan terkait standar operasional pengendalian mutu dan audit. Poin pertama, penerima waralaba ini wajib mengoperasikan outlet waralaba secara ketat dan konsisten sesuai dengan manual operasi yang diterbitkan dan diperbarui dari waktu ke waktu oleh pemberi waralaba. Poin kedua, penerima waralaba ini wajib menjaga dan mematuhi semua standar kualitas, keseragaman, keamanan pangan, keseragaman rasa, dan ukuran porsi yang ditetapkan oleh pemberi waralaba. Poin yang ketiga, penerima waralaba ini wajib menggunakan hanya bahan baku, bahan kemasan, perlengkapan, dan peralatan yang telah disetujui dan tercantum dalam daftar supplier yang ditetapkan oleh pemberi waralaba. Poin keempat, pemberi waralaba ini berhak untuk melakukan audit, inspeksi, dan pengawasan secara berkala.
Poin kelima, jika hasil audit atau inspeksi ditemukan ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan, maka penerima waralaba ini wajib untuk segera mengambil tindakan korektif dan memperbaiki semua kekurangan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dalam 1 bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai hasil audit. Dan poin keenam, pemberi waralaba ini dapat mewajibkan penerima waralaba dan atau stafnya untuk mengikuti pelatihan ulang dengan biaya sendiri dalam hasil audit menunjukkan ketidakpatuhan yang signifikan terhadap standar operasional atau produk. Poin yang ketujuh, manual operasi. Manual operasi ini adalah dokumen rahasia dan bersifat proprietary milik pemberi waralaba. Jadi penerima waralaba tidak diperbolehkan untuk mengadakan, mendistribusikan, atau mengungkapkan isi manual kepada pihak ketiga manapun yang tidak berhak. Masuk ke pasal 8. Pasal 8 ini menjelaskan terkait tentang pengiriman dan penyerahan barang. Poin pertama, seluruh pengiriman peralatan utama, bahan baku khusus atau material bermerek yang dipasok oleh pemberi waralaba itu tunduk pada ketentuan dalam pasal ini dan mengikuti syarat-syarat Incoterms 2020 yang ditetapkan di bawah ini. Poin kedua, para pihak ini sepakat bahwa pengiriman barang akan mengikuti syarat free carrier Bandara Seattle Tacoma, Amerika Serikat, Incoterm 2020. Poin ketiga, sehubungan dengan klausul FCE yang dipilih, pemberi waralaba ini berkewajiban untuk poin A, menyerahkan barang yang telah dikemas sesuai dengan standar pengiriman internasional untuk melindungi dari kerusakan selama dalam perjalanan. Yang B, memperoleh atas biaya dan resiko sendiri setiap izin ekspor atau formalitas resmi lainnya yang diperlukan untuk mengekspor barang dari Amerika. C, menyediakan untuk penerima waralaba bukti penyerahan barang yang biasa digunakan. D, memberikan pemberitahuan yang cukup kepada penerima waralaba bahwa barang yang telah disediakan kepada carrier. Poin keempat, sehubungan dengan klausul FCA yang dipilih, penerima waralaba ini berkewajiban untuk A, menunjuk carrier untuk membuat biaya dan membayar kontrak pengangkutan di Bandara Seattle Tacoma ke lokasi tujuan akhir di Indonesia, yaitu gudang PT Kopi Nusantara Abadi. B, memperoleh atas biaya dan risiko sendiri setiap izin impor atau formalitas resmi lainnya dan melaksanakan segala pemeriksaan pabean yang diperlukan untuk mengekspor barang ke Indonesia. Pada poin C, memberikan pemberitahuan yang jelas kepada pemberi waralaba mengenai nama carrier, tempat penjemputan, dan cara penyerahan yang disepakati, jangka waktu yang telah ditetapkan. Nanti Anda terdapat di lampiran 1. Pada poin B, membayar semua biaya terkait dengan barang sejak barang tersebut telah diserahkan, termasuk biaya pengangkutan udara, asuransi, biaya bongkar muat, biaya masuk pajak. Poin yang kelima, resiko kerugian atau kerusakan atas barang peralihan dan pemberi waralaba kepada penerima waralaba pada saat barang diserahkan carrier pertama di Bandara Seattle Tacoma. 6, terkait pembagian biaya. Di sini terdapat beberapa poin. Pertama, poin A, pemberi waralaba itu menanggung semua biaya yang terkait dengan barang hingga saat barang diserahkan kepada carrier Bandara Seattle Tacoma. B, penerima waralaba ini menanggung semua biaya terkait dengan barang setelah barang tersebut diserahkan, termasuk biaya pengangkutan utama, asuransi, biaya bongkar muat, dan bandara tujuan. Dan yang ketujuh, bukti yang dapat diterima untuk penyerahan barang adalah airway bill yang bersih. Masuk ke pasal 9, yaitu terkait tentang syarat ketentuan pembayaran. Yang pertama, pembayaran atas pengiriman barang yang dilakukan oleh pemberi waralaba kepada penerima itu sebagaimana diatur dalam pasal 8 wajib dilakukan melalui letter of credit yang diterbitkan oleh bank primer. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu letter of credit yang diterbitkan harus memenuhi syarat-syarat berikut.
harus bersifat tidak dapat dibatalkan, kemudian pembayaran dilakukan secara tunai, kemudian dikonfirmasi atas permintaan pemberi waralaba. Letter of credit ini harus dikonfirmasi oleh bank internasional terkemuka di Amerika Serikat yang biayanya ditanggung oleh penerima waralaba, kemudian berlaku di negeri pemberi waralaba. Letter of credit ini harus berlaku di negara pemberi waralaba. Kemudian yang ketiga itu terkait tentang penerbitan dan bank yang terlibat. Poin A, bank penerbit itu letter of letter of creditnya ini harus diterbitkan oleh bank yang memiliki peringkat internasional yang baik. Kemudian bank pemberi nasihatnya itu letter of creditnya akan dinasehatkan melalui Bank of America. Kemudian untuk jangka waktu penerbitan, penerima waralaba ini wajib memastikan bahwa letter of credit ini telah diterbitkan dan dikirimkan kepada advising bank paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal pengiriman barang yang direncanakan. Poin yang keempat, pembayaran di bawah letter of credit itu hanya akan dilakukan setelah penyerahan dokumen-dokumen berikut kepada advising bank yang harus sesuai secara ketat dengan persyaratan letter of credit. Yang pertama, commercial invoice. Commercial invoice, kemudian ada clean air way bill, dan yang ketiga ada packing list, dan yang keempat ada certificate of origin, yang kelima ada insurance certificate, dan yang keenam ada copy of beneficiary notice. Dan yang poin kelima itu terkait tentang mata uang dan jangka waktu letter of credit. Poin A, mata uang letter of credit itu diterbitkan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk jangka waktunya, letter of credit ini harus berlaku untuk jangka waktu yang cukup untuk mengakomodasi proses produksi dan pengiriman minimal 60 hari sejak tanggal diterbitkan. Kemudian untuk tanggal kedaluarsanya, letter of credit ini harus memperboleh penyerahan dokumen dalam jangka waktu 15 hari setelah tanggal pengapalan. Poin keenam, ketentuan dalam pasal ini itu merupakan mekanisme pembayaran khusus untuk pengiriman barang. Untuk pembayaran lainnya seperti biaya waralaba awal, royalti, dan iuran pemasaran itu tunduk pada ketentuan pembayaran. Masuk ke pasal 10, yaitu terkait tentang hak kekayaan intelektual. Poin pertama, pemberi waralaba itu adalah pemilik tunggal dan sah atas seluruh hak kekayaan intelektual yang terkait dengan sistem waralaba Starbrew. Kemudian yang kedua, pemberi waralaba ini memberikan kepada penerima waralaba lisensi terbatas, tidak eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk menggunakan HKI. Kemudian yang ketiga, penerima waralaba ini dilarang untuk mendaftarkan, mengajukan klaim, atau menggunakan HKI milik pemberi waralaba di luar yang diberikan dalam lisensi ini. Masuk ke pasal 11. Pasal 11 itu terkait tentang kerahasiaan. Jadi di poin pertama ini, penerima waralaba itu menyatakan kesanggupan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi rahasia yang diperoleh dari pemberi waralaba. Kemudian yang kedua, ada kewajiban kerahasiaan ini berlaku selama jangka waktu perjanjian dan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Dan yang ketiga, penerima waralaba ini hanya dapat menggunakan informasi rahasia untuk tujuan pelaksanaan perjanjian ini dan tidak boleh mengungkapkan atau menduplikasikan. Kemudian yang keempat, penerima waralaba ini wajib memastikan bahwa semua karyawan, direksi, dan pihak terkait lainnya itu memiliki akses terhadap informasi rahasia. Masuk ke pasal 12, yaitu terkait tentang larangan ahli atau hak sub waralaba. Pada poin pertama, penerima waralaba ini dilarang untuk mengalihkan atau menjaminkan atau mengoperasikan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun, termasuk melalui penugasan. Kemudian yang kedua, penerima waralaba ini secara tegas dilarang untuk memberikan sublisensi atau mensubwaralabakan atau membuat perjanjian serupa dengan pihak ketiga. Kemudian
Poin yang ketiga yaitu setiap perubahan kepemilikan saham. Jadi perubahan pengendalian atau perubahan komposisi direksi pada tubuh PT Kopi Nusantara Abadi yang melebihi 25% itu dari kepemilikan saham dianggap sebagai pengalihan hak. Masuk ke pasal 3. Pasal 3 ini membahas terkait tentang force majeure. Jadi force majeure ini itu berarti suatu peristiwa atau keadaan di luar kendali wajar dari para pihak yang memenuhi semua unsur berikut. Yang pertama, tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat perjanjian ini ditandatangani, kemudian tidak dapat dicegah atau diatasi dengan tindakan yang wajar. Kemudian yang ketiga, secara langsung menyebabkan suatu pihak tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian ini. Kemudian pada poin kedua, keadaan force majeure ini mencakup tetapi tidak terbatas pada perang, pemberontakan, revolusi, sabotase, terorisme, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir bandang, atau badai besar. Kemudian pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban karena keadaan force majeure itu wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 hari kalender sejak saat dimulainya keadaan force majeure tersebut. Kemudian pada poin 4, selama keadaan force majeure berlangsung, kewajiban para pihak yang terkena dampak langsung dari keadaan tersebut akan ditangguhkan sementara. Kemudian yang kelima, pihak yang terkena dampak dari keadaan force majeure ini wajib mengambil semua tindakan yang wajar dan commercial reasonable. Kemudian yang keenam yaitu keadaan force majeure tidak boleh digunakan untuk membebaskan kewajiban pembayaran uang yang telah jatuh tempo. Kemudian pada poin ketujuh, pihak yang mengajukan klaim force majeure itu wajib menyediakan bukti yang memadai tentang adanya keadaan force majeure. Masuk ke pasal 14. Pasal 14 yaitu membahas terkait tentang pemutusan dan pengakhiran perjanjian. Jadi pada perjanjian ini itu dapat berakhir karena yang pertama, berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 6. Kemudian jika ada pemutusan perjanjian berdasarkan ketentuan dalam pasal ini. Kemudian pada poin kedua, para pihak ini harus sepakat bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran material termasuk namun tidak terbatas pada yang pertama, kegagalan penerima waralaba yang membayar kewajiban finansial yang telah jatuh tempo, kemudian pelanggaran berulang terhadap standar operasional, kualitas dan merek. Kemudian yang ketiga, penerima waralaba itu dinyatakan pailit. Kemudian pemberi waralaba kehilangan hak kepemilikan atas merek dagang Star Brew. Jadi, apabila terjadi pelanggaran material, pihak yang dirugikan ini berhak untuk mengajukan peringatan tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Jika pelanggaran material tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya peringatan tertulis, maka pihak yang dirugikan ini berhak mengakhiri perjanjian. Kemudian kedua belah pihak itu memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian ini tanpa sebab dengan memberikan pemberitahuan tertulis 180 hari sebelumnya. Kemudian pada perjanjian ini itu dapat diakhiri dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 13 mengenai force majeure. Kemudian pada poin 6 itu dengan berakhirnya perjanjian ini, segala hak dan lisensi yang diberikan kepada penerima waralaba itu maka berakhir secara otomatis. Jadi penerima waralaba itu berkewajiban untuk yang pertama, segera menghentikan penggunaan semua merek dagang atau hak kekayaan intelektual dari pemberi waralaba. Kemudian harus menghapuskan dan memusnahkan semua materi promosi, kemudian material lainnya yang mengandung merek dagang dari Star Brew. Kemudian yang ketiga, memenuhi semua kewajiban pembayaran. Dan yang keempat, mengembalikan semua manual, dokumen rahasia, dan informasi milik dari pemberi waralaba. Kemudian pada poin 7, berakhirnya perjanjian ini tidak membebaskan para pihak dari kewajiban yang secara ilmiah bertahan setelah pengakhiran termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban kerahasiaan. Masuk ke pasal 15. Pasal 15 ini membahas terkait tentang penyelesaian sengketa. Jadi para pihak itu sepakat bahwa setiap sengketa pertentangan atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan perjanjian ini itu termasuk mengenai penafsiran, pelaksanaan, pelanggaran, pemutusan, selanjutnya disebut sebagai sengketa, itu pada prinsipnya akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Kemudian sebelum mengambil langkah penyelesaian sengketa lebih lanjut, para pihak ini yang bersengketa itu wajib berusaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui negosiasi secara baik-baik. Kemudian yang ketiga,
Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis atau dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama-sama, maka sengketa wajib diserahkan kepada proses mediasi. Mediator ini akan dipilih secara bersama oleh para pihak. Masuk ke poin 4. Poin 4 itu jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi selama 60 hari, maka penunjukan mediator atau dalam jangka waktu lainnya itu disepakati proses mediasi, maka sengketa tersebut akan diselesaikan secara akhir dan mengikat melalui arbitrase berdasarkan aturan prosedur arbitrase dari Singapura atau SIAP. Masuk ke pasal 16, di mana pasal 16 ini membahas terkait tentang pilihan hukum dan yuridiksi. Jadi pada perjanjian ini serta segala hak dan kewajiban para pihak itu yang timbul atau terikat dengan perjanjian ini itu akan diatur, ditafsirkan dan pertimbangkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Kemudian untuk keperluan memperoleh tindakan sementara atau konferensi termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan ganti rugi. Kemudian masuk ke pasal 17, itu terkait tentang ketentuan penutup. Jadi jika suatu ketentuan atau bagian dari perjanjian ini dinyatakan tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh pengadilan atau arbiter yang berwenang, maka ketentuan tersebut akan dianggap terpisah dari perjanjian ini tanpa mempengaruhi keabsahan keberlakuan dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang tersisa dalam perjanjian ini. Kemudian kegagalan salah satu pihak atau menegakkan hak atau ketentuan dalam perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai pelepasan hak atas penegakan hak atau ketentuan tersebut di masa depan. Pada poin ketiga, setiap perubahan, modifikasi, atau amandemen terhadap perjanjian ini hanya akan sah dan mengikat jika dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian pada poin 4, setiap pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi lain yang diperlukan berdasarkan perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian yang kelima, perjanjian ini itu dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian perjanjian ini beserta semua lampiran yang disebutkan di dalamnya itu merupakan pernyataan lengkap dan keseluruhan dari kesepakatan antara pihak. Poin ketujuh, para pihak dalam perjanjian ini adalah pihak-pihak yang independen. Tidak ada hal dalam perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai menciptakan hubungan kemitraan atau partnership. Kemudian pada poin ke-8, setiap pihak yang akan menanggung sendiri semua biaya atau pengeluaran yang timbul dalam hubungannya dengan negosiasi, persiapan, dan penandatanganan perjanjian ini. Kemudian pada poin ke-9, penerima waralaba ini tidak dapat mengalihkan hak atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain. Kemudian pada poin ke-10, perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh para pihak dan akan mengikat serta menguntungkan para pihak dan para penerus serta pengalihan hak yang sah. Jadi perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 September 2025 oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa ada ketekanan apapun dan akan berlaku terhitung mulai dari tanggal perjanjian kerja ini. Berikut adalah para saksi notaris. Di sini ada saksi satu yaitu bernama Sharon Permata dengan nomor ID card. Kemudian di situ ada dijelaskan juga terkait tempat dan tanggal lahirnya, alamatnya di mana, kemudian nomor ponselnya berapa. Dan ada saksi dua juga bernama Mikael Nababan dan di situ ada juga diminta nomor ID-nya, tempat dan tanggal lahir, alamat dan juga nomor ponsel. Dan berikut ini adalah merupakan tanda tangan dari pihak pertama dan juga pihak kedua. Pihak pertamanya ini diwakilkan oleh Vanessa Riarta selaku Chief Executive Officer. Kemudian pihak kedua ini diwakilkan oleh Budi Santoso yaitu Direktur Utama. Dan di bawah ini juga terdapat saksi dari Sharon Permata yaitu pengacara kantor hukum Mailer, dan juga ada saksi kedua Mikael Nababan berasal dari pengacara kantor hukum Mailer. Ini adalah
lampiran-lampiran yang sudah disebutkan di pasal-pasal di atas. Di sini ada lampiran satu, kemudian oke, itu adalah lampiran satu yang telah disebutin di pasal yang bagian pertama. Oke, mungkin itu saja dari saya yang membahas ataupun menjelaskan terkait tentang isi dari perjanjian internasional di antara Starbrew dan juga PT Kopi Nusantara. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vanessa. Terima kasih semuanya. Baiklah, selanjutnya saya Vanessa Riarta Atmaja dengan NPM 2452012 akan melanjutkan pemaparan terkait perjanjian ini. Pihak pertama, Starbrews Corporation, merupakan entitas bisnis global yang berkedudukan hukum di 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki basis operasi strategis di jantung industri kopi dunia, dengan status hukum yang dikukuhkan berdasarkan kerangka regulasi negara bagian Delaware yang dikenal bisnis friendly. Dalam kapasitasnya sebagai pemberi waralaba, Starbucks Corporation diwakili oleh Vanessa Riarta sebagai Chief Executive Officer yang memiliki kewenangan penuh untuk mengikat perusahaan dalam kesepakatan strategis lintas negara ini. Selanjutnya, pihak kedua ialah PT Kopi Nusantara Abadi yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 45 Jakarta Selatan, lokasi premium di pusat distrik finansial Indonesia. PT Kopi Nusantara Abadi memiliki legitimasi hukum yang kuat dengan dasar pendirian sejak tahun 1965 melalui Akta Notaris Amelia Surya Atmaja, SHMH. Perusahaan yang telah menyandang status badan hukum resmi ini dalam perjanjian ini bertindak sebagai penerima waralaba yang diwakili secara sah oleh Budi Santoso sebagai direktur utama. Keberadaan perusahaan di alamat prestisius ini mencerminkan kapasitas dan komitmennya dalam mengoperasikan merek global di pasar Indonesia. Adapun sengketa kontrak yang terjadi dari kedua belah pihak yaitu adanya badai salju, kemudian pesawat yang terkandas, dan tagihan yang tak kunjung dibayar. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kronologisnya, di mana PT Kopi Nusantara Abadi sebagai penerima waralaba memesan sejumlah mesin kopi spesial dan perlengkapan bar terbaru dari Starbucks Corporation atau sebagai pemberi waralaba. Sesuai pasal 9, PT Kopi Nusantara Abadi membuka letter of credit atau LC yang mensyaratkan penyerahan dokumen pengapalan termasuk RW bill untuk keperluan pembayaran. Pengiriman barang disepakati dengan syarat FCA Bandara Shuttle Tacoma atau SEA. Incoterms 2020 sebagaimana diatur dalam pasal 8 dengan lokasi penyerahan di Seattle Tacoma International Airport atau SEA. 17801 International BLVD Seattle WA 98158 United States of America. Kemudian, barang tersebut telah tiba di Bandara SEA dan siap diserahkan kepada carrier yang ditunjuk PT Kopi Nusantara Abadi. Tetapi, tiba-tiba badai salju hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda Seattle, mengakibatkan bandara ditutup total selama 5 hari. Semua penerbangan dibatalkan. Badai ini diakui oleh otoritas setempat sebagai keadaan darurat nasional atau national emergency. Adapun dampak dan masalah, yang pertama bagi Starbrews, barang itu tertahan di gudang bandara. Mereka telah memenuhi kewajiban Incoterms FCA dengan menempatkan barang di sisi carrier, tetapi secara fisik barang belum berpindah tangan karena bandara itu tutup. Mereka tidak dapat memperoleh airway bill yang menjadi syarat pembayaran LC. Bagi PT Kopi Nusantara Abadi, outlet ini yang sedang menunggu perlengkapan baru tersebut terpaksa menunda peluncuran produk terbaru mereka, mengakibatkan kerugian potensial pendapatan, dan mereka juga mengeluarkan biaya untuk menyiapkan pemasaran dan pelatihan staf. Puncak sengketa terjadi setelah bandara dibuka, di mana barang akhirnya dikirim. Namun terjadi penundaan yang signifikan. PT Kopi Nusantara Abadi menolak menanggung biaya tambahan penyimpanan di bandara selama penundaan dan mengklaim bahwa penundaan tersebut merupakan force majeure yang membatalkan kewajiban mereka untuk membayar sesuai jadwal awal. Mereka juga menuntut kompensasi atas kerugian bisnis akibat penundaan. Sementara itu, Starbucks Corporation sebagai pihak pertama bersikeras bahwa mereka telah memenuhi kewajiban dan berhak untuk dibayar penuh.
Adapun dasar-dasar pelanggaran hukum yang terjadi pada kedua belah pihak ini, yang pertama ialah pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata yang mengatur terkait dengan keadaan memaksa, di mana di pasal 1244 dikatakan bahwa debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga jika tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh hal yang tak terduga. Kemudian di pasal 1245 tidak ada ganti rugi apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa atau hal yang tidak disengaja. Badai salju besar yang menyebabkan bandara ditutup termasuk force majeure karena tidak dapat diprediksi, diakui sebagai keadaan darurat nasional dan menghalangi pelaksanaan kewajiban sementara waktu atau pengiriman dan dokumen LC tersebut. Kemudian dasar pelanggaran hukum yang kedua ialah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, di mana di pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa transaksi luar negeri termasuk pembayaran ekspor impor melalui letter of credit dilakukan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Artinya, bank itu tidak dapat memproses pembayaran tanpa dokumen sesuai syarat, misalkan airway bill, dan maka hambatan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi konsekuensi administratif dari ketentuan LC itu sendiri. Kemudian, kedua belah pihak akhirnya menyelesaikan sengketa melalui bani, yaitu tahap pertama, tahap mediasi. Proses mediasi di bani diawali dengan upaya mediator untuk mempertemukan kepentingan para pihak dengan mengacu pada ketentuan kontrak yang berlaku. Namun, sejak awal sudah tampak adanya perbedaan interpretasi mendasar terhadap klausul perjanjian. Kemudian jalannya mediasi argumen para pihak. Yang pertama adalah isu penyerahan barang di pasal 8 Perjanjian Incoterm FCA, di mana ada klaim Starbreak Corporation. Mereka berargumen bahwa berdasarkan FCA, resiko dan biaya telah beralih ke PT Kopi Nusantara Abadi pada saat barang tersedia terjadi. Sesuai dengan pasal 8 ayat 2, 3, dan 5 di perjanjian, penyerahan barang dengan syarat FCA telah sah ketika barang ditempatkan di Bandara SIE. Artinya, resiko beralih sejak titik tersebut dan biaya penyimpanan menjadi tanggung jawab PT KNA. Hal tersebut dibantah oleh PT Kopi Nusantara Abadi. Mereka berargumen bahwa penyerahan barang kepada karir tidak sah karena adanya force majeure, yakni penutupan sementara Bandara Shuttle Tacoma International Airport atau SIA dengan nomor penerbangan sebagai berikut. Kemudian menurut mereka resiko belum beralih karena barang itu tidak jadi dimuat ke pesawat Delta Airlines dan baru dapat dianggap beralih setelah bandara dibuka kembali serta barang benar-benar dimuat ke pesawat. Lalu ada juga klaim dari PT Kopi Nusantara Abadi di mana mereka mengatakan bahwa keadaan force majeure atau badai salju itu menyebabkan mereka tidak dapat menerima barang tepat waktu sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga mereka berhak untuk menangguhkan kewajiban pembayaran hingga situasinya itu normal, atau bahkan meminta penyesuaian harga. Hal ini dibantah kembali oleh Starbreak Corporation, di mana mereka berkata bahwa force majeure dalam perjanjian ini membebaskan kewajiban kinerja, bukan kewajiban pembayaran yang sudah jatuh tempo. Hal tersebut diatur dalam pasal 13 ayat 5 perjanjian. Kewajiban PT Kopi Nusantara Abadi membayar via LC tidak terpengaruh oleh penundaan pengiriman. Kegagalan Starbreak Corporation menyerahkan airway bill adalah akibat force majeure yang tidak dapat disangkalkan. Terkait dengan ini, pasal yang mengatur terkait ini adalah KUH Perdata pasal 1244 dan 1245, di mana PT Kopi Nusantara Abadi kembali mengklaim dan mengutip pasal 1244 dan 1245 tersebut, yang menyatakan bahwa debitur tidak wajib membayar ganti rugi apabila keterlambatan prestasi disebabkan oleh hal di luar kendalinya, atau bisa disebut dengan force majeure. Dengan dasar ini, mereka menuntut agar kerugian yang timbul selama penundaan tidak dibebankan kepada mereka. Kemudian kembali bantahan dari Starbreak Corporation yang menanggapi dengan mengacu pada pasal 1338 KUH Per tentang asas kebebasan berkontrak atau Pakta Sunt Servanda, bahwa kontrak yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak karena klausul force majeure di pasal 13 dan klausul FCA di pasal 8 perjanjian telah disepakati secara eksplisit. Maka penafsiran PT Kopi Nusantara Abadi yang mencoba menunda peralihan resiko dianggap bertentangan dengan kesepakatan yang sudah dituangkan ke dalam kontrak. Hal ini akhirnya mengakibatkan kegagalan mediasi pada Bani, di mana mediator sudah berusaha menawarkan jalan tengah berupa pembagian biaya penyimpanan dan skema pembayaran bertahap. Namun kedua belah pihak tetap berpegang pada posisi hukumnya masing-masing. Starbreak tidak bersedia melonggarkan ketentuan pasal 8 dan pasal 13 karena hal itu akan merusak kepastian dalam berkontrak dan menciptakan presiden buruk dalam jaringan franchise mereka secara global. Sedangkan PT Kopi Nusantara Abadi menilai bahwa posisi Starbreak kaku dan tidak mencerminkan keadilan yang substantif karena kerugian akibat penutupan bandara seolah sepenuhnya dibebankan kepada mereka.
Akhirnya mediator menyatakan mediasi gagal karena terdapat perbedaan prinsipil dalam penafsiran pasal 8, 9, dan 13 di kontrak dan PT KNA tetap mendasar pada argumen pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Per. Dan sementara Starbreeze berpegang pada pasal 1338 KUH Per. Serta tidak adanya kompromi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, sengketa beralih ke tahap arbitrase melalui SIAK atau Singapore International Arbitration Center sebagaimana diatur dalam pasal 15 perjanjian. Selanjutnya ialah penyelesaian sengketa tahap 2 melalui SIAK, di mana dasar hukum proses SIAK terdapat pada pasal 15 ayat 4 perjanjian, yang berbunyi perjanjian yang menyatakan bahwa jika mediasi gagal, sengketa akan diselesaikan secara akhir dan mengikat melalui arbitrase berdasarkan aturan prosedur arbitrase SIAK atau biasa disebut dengan SIAK Rules, di mana akan terdapat pembentukan majelis. Sesuai pasal 15 ayat 5B, kontrak arbitrase akan diputus oleh 3 arbiter. Masing-masing pihak menunjuk 1 arbiter dan kedua arbiter tersebut bersama-sama menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua majelis. Dan proses ini diatur dalam Rule 11 SIAK Rules. Lalu terkait dengan tempat dan bahasa, berdasarkan pasal 15 ayat 5A dan C, tempat arbitrase atau seat of arbitration adalah di Singapura dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Hal ini juga tertuang di dalam Rule 21.1 SIAK Rules. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak adalah pembentukan majelis arbitrase, di mana SIAK akan menunjuk 3 arbiter berkaliber internasional, di mana di dalam hal ini ditunjuk seorang ketua majelis yaitu Prof. Dr. Helena Wang, seorang ahli hukum dagang internasional dan mantan hakim di Hong Kong International Arbitration Center. Kemudian untuk arbiter yang kedua ialah arbiter atas nominasi Starbreeze atau Mr. Jonathan Reid, QC, seorang barrister ternama dari London yang spesialis dalam kontrak komersial kompleks. Dan arbiter yang ketiga ialah arbiter atas nominasi PT Kopi Nusantara Abadi, yaitu Dr. Ahmad Suripto SHMH, guru besar Perdata Universitas Indonesia yang sangat memahami seluk-beluk hukum Indonesia. Pertemuan pertama majelis ditetapkan akan dilakukan secara hybrid. Para arbiter dan para pihak Starbreeze hadir secara fisik di ruang sidang SIAK Singapura. Sementara perwakilan PT Kopi Nusantara Abadi mengikuti video conference dari Jakarta karena pembatasan perjalanan pasca badai. Untuk fokus majelis sendiri, majelis akan berusaha menjawab pertanyaan inti. Yang pertama, apakah dalam konteks force majeure ini peralihan resiko berdasarkan FCA sudah efektif terjadi? Kemudian bagaimana menafsirkan interaksi antara klausul FCA yang ketat dan klausul force majeure yang secara spesifik melindungi kewajiban pembayaran? Apakah tuntutan kompensasi PT KNA dapat dikabulkan di tengah adanya klausul force majeure yang telah mengatur konsekuensinya? Dan berikut ialah penyampaian dokumen dan pembuktian atau pleadings dan evidence. Yang pertama adanya statement of claim atau somasi dari pemohon PT KNA, di mana PT KNA mengajukan dokumen ini yang merinci posisi hukumnya dan mereka berargumen dengan mendasar pada yang pertama ialah pasal 13 force majeure di perjanjian yang menegaskan bahwa badai salju adalah force majeure yang menunda kinerja kontrak secara keseluruhan termasuk kewajiban pembayaran mereka. Mereka berargumen bahwa penyerahan barang berdasarkan pada pasal 8 tidak sah karena force majeure yang menghalangi pelaksanaannya secara fisik dan komersial. Kemudian mereka berpegang pada prinsip keadilan, yaitu mereka akan memohon majelis untuk mempertimbangkan prinsip frustration of purpose atau hardship dengan tujuan bahwa mereka menerima barang tepat waktu untuk peluncuran outlet telah gagal total akibat peristiwa di luar kendali mereka. Dan tuntutan mereka adalah membebaskan dari biaya penyimpanan dan membatalkan kewajiban pembayaran yang tertunda, plus kompensasi atas kerugian yang telah mereka keluarkan. Kemudian ada statement of defense atau gugatan balik dari termohon atau Starbreeze, di mana Starbreeze ini membela diri dengan mengajukan gugatan balik dan posisi hukum mereka akan konsisten dan kuat berlandaskan pada pasal 8 ayat 2, 3, dan 5 Incoterm FCA. Mereka menegaskan telah memenuhi kewajiban secara sempurna. Resiko dan biaya telah beralih kepada PT KNA sejak barang tersedia di Bandara SIA. Oleh karena itu, biaya penyimpanan selama bandara tutup adalah tanggungan hukum dari PT KNA. Kemudian di pasal 13 ayat 6, mereka menekankan klausul spesifik yang menyatakan force majeure tidak boleh digunakan untuk membebaskan kewajiban pembayar uang yang telah jatuh tempo. Ini adalah senjata utama mereka yang secara eksplisit melindungi hak pembayaran dari termohon atau PT Starbreeze. Selanjutnya ada statement of defense atau gugatan balik dari termohon.
Selanjutnya ada di pasal 9. Mereka berargumen bahwa penundaan penerbitan RW Bill adalah akibat force major yang juga membebaskan mereka dan kewajiban membayar PT KNA tetap ada. Kemudian mereka memakai asas Akta Sunt Servanda atau pasal 1338 KUH Per, di mana mereka mendesak majelis untuk menghormati kesepakatan kontrak yang dibuat oleh para pihak yang sudah dewasa. Kemudian mereka juga menggunakan poin counterclaim atau gugatan balik di mana Starbreeze menuntut pembayaran penuh harga barang yang diatur dalam letter of contract, kemudian plus biaya penyimpanan di bandara beserta dengan bunga keterlambatan sesuai kontrak. Dalam hal ini pembuktiannya kedua belah pihak saling bertukar dokumen pendukung atau documentary submission sesuai dengan Rule 20 SIAK Rules. Bukti-bukti kunci termasuk laporan cuaca resmi yang menyatakan national emergency, korespondensi email selama krisis, lalu invoice biaya penyimpanan dari otoritas bandara, dan laporan keuangan PT KNA yang menunjukkan kerugian potensial. Hal-hal ini proof kembali oleh bukti dan saksi ahli, di mana pada saat sidang Starbreeze menghadirkan saat ahli logistik internasional dari Asosiasi Forwarder Amerika yang dengan tegas menjelaskan bahwa dalam standar industri, penyerahan dalam FCA adalah simbolis saat barang tersedia untuk diambil, bukan fisik di atas pesawat. Di sisi lain, PT Kopi Nusantara Abadi menghadirkan ahli meteorologi dari BMKG yang menunjukkan data bahwa badai salju tersebut adalah yang terparah dalam 100 tahun terakhir dan benar-benar di luar perkiraan manusiawi, sehingga memenuhi unsur dari force major. Berikut adalah putusan arbitrase dari SIAK. Putusan yang pertama ialah tentang biaya penyimpanan. Diputuskan bahwa biaya penyimpanan selama bandara tutup akibat force major akan dibagi sama rata antara Starbreeze Corporation dan PT Kopi Nusantara Abadi. Di mana pertimbangan ini, meskipun FCA secara ketat menempatkan biaya pada PT KNA, penundaan ini disebabkan oleh peristiwa luar biasa yang berdampak pada kedua belah pihak. Pembagian biaya dianggap sebagai solusi yang adil dan komersil yang mencerminkan semangat dari kemitraan. Kemudian putusan yang kedua ialah tentang kewajiban pembayaran, di mana PT Kopi Nusantara Abadi diperintahkan untuk membayar nilai penuh invoice barang yang telah dikirim sesuai dengan mekanisme LC. Namun sebagaimana kompensasi atas penundaan yang signifikan, Starbreeze Corporation diwajibkan memberikan credit note atau diskon sebesar 15% dari nilai invoice tersebut yang dapat digunakan oleh PT KNA untuk pembelian perlengkapan atau bahan baku berikutnya dari Starbreeze. Pertimbangan ini ialah kewajiban pembayaran tetap mengikat, namun majelis mengakui dampak komersial dari penundaan terhadap PT KNA. Oleh karena itu, diskonto ini bertujuan untuk membantu pemulihan operasional PT KNA tanpa membatalkan kewajiban kontraktual inti. Lalu putusan yang ketiga ialah tentang tuntutan kompensasi kerugian bisnis oleh PT KNA. Gugatan kompensasi kerugian bisnis ini ditolak karena dengan pertimbangan klausul force major dalam pasal 13 secara implisit mengecualikan tuntutan ganti rugi yang timbul dari keterlambatan kinerja yang disebabkan oleh peristiwa force major. Resiko bisnis ini merupakan tanggung jawab masing-masing pihak. Kemudian yang keempat ialah tentang biaya arbitrase dan honor arbiter, di mana biaya arbitrase dan honor majelis arbiter dibagi sama rata antara kedua belah pihak dengan pertimbangan mengingat kedua belah pihak memiliki argumen yang dapat dipertahankan atau reasonable arguments. Dan putusan ini adalah bentuk kompromi, maka pembagian biaya yang seimbang adalah tepat. Hasil putusannya sendiri, bagi PT KNA, mereka tidak menanggung seluruh biaya penyimpanan, mendapatkan diskon finansial yang signifikan, dan hubungan waralaba dapat terus berlanjut. Sedangkan bagi Starbreeze, mereka pada dasarnya memenangkan prinsip kewajiban pembayaran, menerima pembayaran penuh meski dengan diskon untuk pesanan berikutnya, dan mempertahankan hubungan dengan franchise di pasar strategi sampai menciptakan presiden buruk bahwa kewajiban pembayaran dapat dibatalkan. Demikianlah pemaparan kami mengenai perjanjian waralaba antara Starbreeze Corporation dan PT Kopi Nusantara Abadi dalam mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nurlaili, SESH MKM, selaku dosen pengampu atas bimbingan dan arahannya, serta kepada rekan-rekan mahasiswa dan para penonton yang telah menyimak video ini hingga akhir. Kami menyadari bahwa dalam penyajian video ini masih terdapat kekurangan, dan oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua mengenai penerapan hukum dalam kerjasama bisnis internasional. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.